Assalamualaikum anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Mahaputri Handeni Diar pada video pembelajaran yang Ibu beri judul Alat Bantu Verifikasi dalam Transaksi. Materi ini dipelajari pada mata pelajaran Administrasi Transaksi. Kelas 12 Bisnis Jaringan Pemasaran semester Gasal. Pernahkah kamu mendapatkan uang palsu? Jika pernah, apa yang kamu lakukan dengan uang palsu tersebut? Ya, kalau kita mendapatkan uang palsu, maka kalau kita sebagai kasir, kita pasti tidak akan menerima. Karena kalau kita menerima uang tersebut sebagai pembayaran, berarti kita nanti akan menggantinya dengan uang asli waktu kita menyetor uang kepada kasir induk atau kepada owner. Nah, itulah yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini tentang alat bantu verifikasi apakah uang itu asli atau palsu. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, menjelaskan pengertian alat bantu verifikasi. Yang kedua, menjelaskan tujuan menggunakan alat bantu verifikasi. Yang ketiga, membedakan jenis-jenis alat bantu verifikasi. Yang keempat, membedakan macam-macam bentuk alat bantu verifikasi. Dan yang kelima, sikap yang dibutuhkan dalam mengoperasikan alat bantu verifikasi. Untuk lebih terarahnya video pembelajaran kali ini, Ibu sudah membuat sebuah peta konsep. Ya, di mana peta konsep ini menjelaskan poin-poin yang akan kita bahas pada video kali ini. Sekarang kita lihat apa yang akan kita lihat dengan alat bantu verifikasi. Yang pertama kita lihat pengertiannya. Yang kedua kita lihat tujuannya. Yang ketiga kita lihat jenis-jenisnya. Yang keempat macam-macamnya. Yang kelima verifikasi alat pembayaran. Dan yang terakhir sikap dalam mengoperasikan alat pembayaran. Maksud Ibu, sikap dalam mengoperasikan alat bantu verifikasi. Nah, kalau dari jenis-jenis alat bantu verifikasi, kita akan melihat nanti untuk uang kertas. Yang kedua, jenis untuk kartu. Kalau untuk uang kertas, alatnya adalah money detector. Nanti akan kita lihat fungsi dan macam-macamnya. Sementara untuk kartu, kita akan lihat nanti alatnya adalah electronic data capture. Kalau untuk verifikasi alat pembayaran, kita bisa melihatnya dari dua metode. Yang pertama, metode secara manual atau 3D. Yang kedua, metode secara memakai mesin. Mesin yang akan kita pakai nanti adalah money detector dan mesin EDC. Demikianlah kira-kira itu rincian uraian singkat dari materi kita kali ini. Nah, sekarang kita lihat pengertian alat bantu verifikasi. Alat bantu verifikasi adalah alat yang digunakan untuk memeriksa keaslian alat pembayaran berbentuk uang dan kartu. Tujuan menggunakan alat bantu verifikasi adalah untuk mencocokkan keaslian alat pembayaran tersebut. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis alat bantu verifikasi. 1. Yaitu alat bantu verifikasi untuk uang tunai yang berbentuk kertas. Adalah alat yang dapat digunakan oleh penjual atau kasir untuk memeriksa apakah uang kertas yang digunakan pembeli asli atau tidak. Alat yang akan dipakai nanti adalah money detector. Jenis yang kedua adalah alat bantu verifikasi untuk kartu. Adalah alat yang dapat digunakan oleh penjual atau kasir untuk
memeriksa apakah kartu kredit atau kartu debit yang digunakan pembeli asli atau tidak. Alat yang akan dipakai nanti adalah EDC, Electronic Data Capture. Sekarang kita lihat pengertian dari Money Detector. Money itu adalah uang, detektor itu adalah deteksi. Maka money detector adalah alat pendeteksi uang, kertas, asli atau palsu dengan menggunakan sinar ultraviolet. Kita lihat fungsi money detector. Yang pertama, sebagai alat verifikasi fitur keamanan tersembunyi pada uang kertas dan paspor. Jadi ada fitur keamanan yang disembunyikan pada uang kertas atau paspor itu bisa dideteksi hanya dengan memakai alat money detector. Yang kedua fungsinya memeriksa tanda air dan strip keamanan. Tanda air ini adalah tanda berbentuk ciri uang dan berbentuk seperti air gitu, dan strip keamanan, dan hanya bisa kita lihat dengan memakai alat money detector. Fungsi yang ketiga adalah menyoroti perubahan dan pewarnaan. Nah, kalau kita memeriksa uang itu pakai alat money detector, itu ada beberapa yang berubah, ada gambarnya atau ada perubahannya dari segi warna. Yang keempat fungsinya adalah memeriksa kualitas kertas pada dokumen keamanan. Jadi alat money detector bisa memeriksa kualitas kertas yang dipakai pada uang tersebut. Sekarang kita lihat macam-macam bentuk money detector. Yang pertama berbentuk senter. Nah, seperti senter betul anak-anak, ya. Cuman bedanya sinarnya adalah sinar ultraviolet. Kalau senter biasa sinarnya sinar seperti lampu yang ada di rumah-rumah kita aja. Nah, kalau sinarnya seperti itu tidak akan bisa kita pakai untuk memeriksa uang kertas. Yang kedua bentuknya seperti kalkulator. Ini kan seperti kalkulator bentuknya nih anak. Ya. Yang keempat berbentuknya seperti mesin. Ya, seperti mesin ada bagian bawah dan ada bagian atas. Ya, bagian atas inilah ya letaknya lampu untuk menerangi uang yang kita letakkan di bagian bawah ini. Dan paling atasnya ini adalah kaca pembesar untuk melihat ciri uang yang mikrotext. Yang keempat bentuknya seperti ballpoint atau pena. Nah, ini dia bentuknya. Nah, dan sinar yang dikeluarkannya juga harus sinar ultraviolet. Keempat alat ini sinarnya sinar ultraviolet. Karena kalau bukan sinar ultraviolet, tidak akan bisa memeriksa uang ciri khas uang asli tersebut. Nah, tadi kita sudah membahas alat verifikasi untuk uang kertas. Sekarang kita lihat, ini dia bentuknya alat verifikasi untuk kartu. Ini alatnya adalah alat EDC, Electronic Data Capture. Nah, ini bentuknya alatnya dengan memakai kartu yang digesek. Nah, dia nanti ada pula alat yang bisa kartunya yang didip. Jadi di bagian bawah sini ada lubang pula sebesar kartu ini dan dimasukkan ke dalamnya. Nah, itu ada bentuknya dan ada juga bentuknya yang menggabungkan kedua-duanya. Digesek bisa, didip juga bisa. Jadi itu tergantung dari bentuk alatnya. Nah, sekarang kita lihat verifikasi alat pembayaran. Ada dua bentuk verifikasi alat pembayaran tersebut. Yang pertama adalah secara manual, di mana nanti kita akan melihatnya dari segi dengan istilah 3D. Yang pertama dilihat, yang kedua diraba, yang ketiga diterawang. Jadi uang asli kita bisa melihat dengan kasat mata, kita bisa juga dengan meraba, dan kita bisa juga dengan menerawang atau mengarahkan uang tersebut ke arah di depan cahaya. Itu akan terlihatlah ciri-ciri uang
yang nampak dengan kasat mata ya. Tapi kalau yang tersembunyi itu harus memakai alat money detector. Nah, sementara yang metode yang kedua itu dengan memakai alat. Nah, itu memakai alat atau mesin. Nah, nanti kita pakai money detector alatnya untuk uang kertas dan EDC adalah untuk alat pembayaran yang berbentuk kartu. Sekarang kita melihat ciri-ciri keaslian uang rupiah. Ada beberapa ciri yang akan kita bisa lihat, saksikan, dan perhatikan pada uang kertas rupiah kita, yaitu tanda air atau watermark. Yang kedua, benang pengaman atau security thread. Yang ketiga adalah cetak intaglio. Yang keempat adalah gambar salin isi atau recto verso. Yang kelima adalah tinta berubah warna atau optical variable ink. Selanjutnya adalah tulisan mikro atau microtext. Terus ada tinta tidak tampak atau invisible ink. Selanjutnya ada gambar tersembunyi atau latent image. Terus kita bisa nanti ciri khasnya dari segi kertas pembuat uang tersebut dan dari nomor seri. Nanti akan Ibu jelaskan satu persatu pada slide yang berikutnya. Sekarang kita lihat ciri khas atau karakteristik uang yang pertama yaitu tanda air atau watermark. Tanda air ini berupa gambar yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya. Gambar tanda air biasanya tertanam di dalam kertas uang bergambar figur pahlawan nasional dengan gambar sesuai dengan potret aslinya. Penampakan tanda air pada uang asli, gambar akan berubah di dalam kertas dan akan sedikit terasa menonjol kalau diraba. Ini berbeda dengan uang palsu yang dibikin dengan cara cetak, tidak sebagaimana yang terdapat dalam uang asli. Sekarang kita lihat ciri uang atau karakteristik uang yang kedua yaitu benang pengaman atau safety line. Benang pengaman adalah benang plastik yang melintang vertikal, ditanam di tengah ketebalan kertas atau terlihat seperti anyaman, sehingga tampak sebagai garis melintang dari atas ke bawah. Dapat dibuat tidak memendar maupun di bawah sinar ultraviolet dengan satu warna atau beberapa warna. Ciri uang yang ketiga adalah cetak intaglio. Cetakan yang terasa kasar apabila diraba, bentuknya menonjol atau berbentuk gelembung. Ini berbeda dengan uang palsu yang dicetak offset. Kebanyakan rata, tidak ada gelembung atau huruf yang menonjol. Jadi cetak intaglio itu adalah cetakan yang kasar yang terdapat pada uang kertas. Sehingga dengan perabaan itu akan terasa cetaknya, akan terasa gelembungnya. Sementara kalau kita lihat di uang palsu itu tidak akan ada. Ciri yang keempat adalah gambar saling isi atau recto verso. Pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian muka dan belakang beradu tepat dan saling mengisi jika diterawangkan ke arah cahaya. Jadi kalau kita letakkan di bawah sinar ultraviolet, itu akan nampaklah gambar yang dicetak di depan uang kertas dengan di belakang uang kertas akan menyatu dia, akan bergabung dia menjadi suatu kesatuan gambar yang utuh. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata aja itu tidak akan kelihatan. Tidak akan utuh gambar yang nampak itu. Ciri uang yang kelima yaitu tinta berubah warna atau optical variable ink. Hasil cetak mengkilap atau glittering
yang berubah-ubah warnanya bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi dilihat dari atas, dari samping, dari kiri, kanan, itu akan berubah-ubah warna tinta tersebut. Nah, ciri yang keenam adalah tulisan mikro. Tulisan berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar. Nah, ini juga salah satu ciri yang tidak bisa dilakukan pada pencetakan uang palsu karena tulisan ini sangat kecil dan pakai kaca pembesar baru bisa melihat tulisan tersebut. Ciri khas yang ketujuh adalah tinta tidak tampak atau invisible ink. Hasil cetak tidak kasat mata yang akan memendar di bawah sinar ultraviolet. Jadi kalau kita lihat secara mata telanjang itu tidak akan nampak tintanya karena dia dibikin invisible ink. Tapi kalau dia di bawah sinar ultraviolet itu akan mengeluarkan atau memandarkan sinar atau cahaya. Nah, ciri uang yang ke-8 adalah gambar tersembunyi. Teknik cetak di mana terdapat tulisan tersembunyi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Jadi ada gambar yang disimpan, yang disembunyikan di dalam uang tersebut. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang tertentu, dia baru akan kelihatan. Jadi tidak dari semua sisi nampak gambar tersebut. Nah, ciri yang ke-9 adalah kertas. Kertas pembuatnya maksudnya di sini ya, anak-anak ya. Satu bahan baku kertas uang menjadi pembeda mencolok untuk mengetahui uang asli atau uang palsu. Warna kertas uang asli krem, sementara uang palsu keputih-putihan. Uang kertas asli lebih kuat dan kaku, sementara uang palsu cepat lembek dan lusuh. Uang asli terasa lebih liat kalau direnggangkan, bahkan ketika ditarik-tarik tidak sobek. Uang asli jika dikibas-kibaskan atau disentil tidak akan berpengaruh, sementara uang palsu bisa langsung rusak. Ciri uang yang ke-10 yaitu nomor seri. Untuk mengetahui perubahan warna nomor seri hanya bisa dilakukan oleh mereka yang mempunyai alat deteksi sinar ultraviolet. Misalnya, pada seri pecahan 20.000, setelah angka nomor seri disorot akan berubah warna dari hitam menjadi kekuning-kuningan. Pada uang palsu tidak akan ada perubahan warna tersebut. Jadi nomor seri yang kita lihat dengan kasat mata itu warnanya akan berubah bila kita letakkan di bawah lampu ultraviolet yang terdapat pada alat pendeteksi uang money detector. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini tentang pengenalan alat bantu verifikasi. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan pada video ini bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu lagi anak-anak pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.